Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan bahwa saya contohkan misalnya apabila kita berkorban kambing usianya minimal 1 tahun dan tidak mempunyai cacat. Kadangkala ada pernah kita temukan juga yang ada cacat karena tidak diketahui sama orang pembelinya. Nah, yang kami tanyakan Bang Guru, apabila tadi ada telinga yang terpotong sedikit pun, itu menjadi apa hukumnya dalam perkara yang kita korbankan. Yang kedua, tadi ada korban sunnah dan ada korban nazar. Nanti salah satu contoh misalnya ada orang berkorban wajib nazar tadi, dia tidak boleh memakan dagingnya yang dikorbankan. Kemudian kita sebagai panitia ini, karena sudah bercampur sana, yang dia korbankan wajib sebenarnya kambing, kemudian bercampur, kemudian kita berikan dia kupon, apa boleh dimakan sama yang berkorban tadi. Itu dong Guru. Terima kasih. Pertama, memang yang dipakai berkorban itulah hewan yang betul-betul sehat. Telinganya jangan sampai terpotong, tanduknya pun jangan patah, matanya pun normal, kakinya jangan pincang. Kalau ada misalnya seperti tadi ternyata terpotong sedikit, dia sedikit saja. Nah, berbeda dengan yang digunting, swag. Ya, itu beda. Berbeda. Nah, itu akan mengurangi keafdalan. Kalau memang kita lihat dari ibarat ini tadi itu la yujzi'u, tidak memadai. Seolah-olah kita sembelih tidak dia itu korban. Nah, itulah. Tapi Imam Rafi mengatakan terhitung dia korban tapi kuranglah fadilahnya kalau dibandingkan dengan yang betul-betul sehat sempurna tanpa kurangan atau apapun. Nah, kemudian yang berkaitan dengan korban wajib ini korban nazar pertama sekali, maka tidak boleh sedikit pun dimakan oleh orang yang berkorban dan oleh semua yang wajib dinafkahi oleh orang bernazar itu, anaknya, istrinya, cucunya dan sebagainya. Kalau mertuanya misalnya wajib dinafkahi juga tidak boleh. Nah, bagaimana kalau panitia nanti melaksanakan? Dia tidak pisahkan. Ini daging hewan korban nazar dicampur aduk. Kemudian tiba-tiba yang berkorban itu kita masukkan dalam mustahil. Mungkin saja ada di antara dagingnya hewan korban nazarnya itu masuk di situ. Nah, kalau terjadi semacam itu memang perlu disisihkan. Perlu disisihkan bahwa kalau memang kita harus memberikan kepada dia, jangan diberikan bagian yang itu jangan diberikan. Disisihkanlah sedikit, paling nggak sekilo 2 kilo lah. 2 kilo. Jadi jangan sampai dicampurkan, itu bisa saja nanti kok yang saya nazarkan ini masuk ke dalam perut saya. Mungkin ini Tuan Guru, niatnya bagaimana cara kita berniat supaya mungkin ini lebih baik, tidak berkorban sunnah jadinya. Kita takutkan seperti itu. Kadang-kala masyarakat kami ini ada yang berkorban sapi 1000 kita bagikan nanti bahkan lebih. Mau tidak mau itu dinikmati sama orang yang berkorban tadi. Kita takutkan kalau dia bernazar wajib tadi, ya paling tidak itu kan tidak menjadi. Jadi memang dalam niat hewan korban sangat-sangat licin. Artinya ketika kita beli sekarang, berangkat beli ke Selakalas, ditanya sama teman, mau kemana? Selakalas. Beli apa? Beli sapi. Untuk apa? Untuk korban. Tapi tidak dipastikan korban ini korban sunat, jatuh dia wajib. Kalau tidak dipastikan sebagai korban wajib. Tadi dia harus mengatakan, saya beri ke pasar untuk beli hewan, sapi atau kambing untuk korban sunat, maka nggak masuk jadi korban wajib. Nah, kalau sampai akhir misalnya dia ditanya, misalnya ini mau ke pasar untuk beli hewan korban, hasilkan belum takyid. Kalau sampai di situ dia korban wajib. Tapi ada yang kedua, yang ketiga, baru yang ketiga dia pastikan saya akan beli sapi untuk korban sunat, maka ini yang dipegang mengadakan korban sunat itu. Jadi tidak jadi dia wajib. Nah, kalau dia korban wajib berarti sama dengan korban nazar. Kemudian gimana caranya? Dia harus tahu. Artinya orang yang bernazar itu harus kasih tahu. Ya ini sama korban nazar ini. Ini adalah korban sunat. Baru nanti disisihkan ya. Kalau di situ kadang-kadang ada nama siapa yang diniatkan, ditaruhkan di lehernya supaya nanti orang yang menyembelih itu katakan hadza minni wa min fulan.
ini dari saya kalau kita yang menyembelih langsung. Kemudian pengumpulannya disebutkan siapa namanya dari si anu. Sehingga dengan niat ini memang sangat-sangat menentukan supaya jangan sampai terancam oleh la yanallahu luhumaha wala dima'uha wala kanalu taqwa. Takwa inilah bukan untuk ada niat. Jadi harus ditayin. Kalau yang berkorban itu nanti ini apa, korban sunat atau korban wajib. Silakan. Batasan hari tasrik tanggal 13 ini habis sholat asar atau habis sholat maghrib. Seandainya dia motong sebelum maghrib tentunya, terus dia bagikan selesai hari tasrik korbannya bisa. Iya. Jadi hari tasrik itu setelah asar ya. Setelah asar, selesai asar berarti sudah selesai waktunya. Nah, adapun pembagiannya boleh. Misalnya sebelum asar kita sembelih, nanti pagi karena kita banyak kesibukan, nanti sudah maghrib kita bagi. Bagus. Nanti pada waktu itu kita sembelih dia sebelum selesai waktu asar. Banyak Bang Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini untuk memperjelas saja, karena selama ini orang beli kambing ya untuk korban, bahkan setahun sebelumnya ngumpul-ngumpul duit untuk apa? Ya untuk korban. Nah, tidak ada untuk korban sunat untuk apa? Karena memang bulannya, tanggalnya ya tanggal korban gitu. Jadi seperti itu. Nah, bahkan ada yang mengatakan bahwa ternyata yang selama ini kok menjadi korban wajib karena tidak pernah mengatakan sunat. Nah, mengatakan ada salah seorang ustaz, ya kita niatkan kepada hari H. Nah, kalau ditanya, kamu mana beli kambing untuk apa? Ya untuk saya korok, begitu aja. Untuk korok pada hari korban. Gitu. Sementara yang selama ini kan sekarang sudah ada itu pelan-pelan hewan korban. Nah ini yang dilupakan ini. Iya. Jadi memang begitu ya. Jadi kalau kita mau beli, nanti pada orang yang kita beli itu juga harus kita nyatakan, saya ini mau beli hewan untuk korban sunat, supaya jangan nanti berubah menjadi, kalau tidak ditayin sunat langsung otomatis sudah jadi wajib. Sekalipun nanti gini, dia mungkin pada waktu menyembelih tidak diniatkan wajib dan sunatnya, tapi pada waktu yang beli itu sangat menentukan. Itu justru sangat menentukan. Walaupun misalnya dia beli tahun 2018. Dia korban tahun 2021 akan tetap seperti itu. Niat ini memang harus perlu ditahin. Tahin sunat, nah kalau sudah sunat, otomatis sudah tidak akan berubah menjadi wajib. Kecuali kalau nanti mau berubah menjadi nazar, baru dia berubah menjadi wajib. Nanti hukumnya Tuan Guru, hukumnya nanti apabila dia sudah korban wajib dari masuk, kemudian dia dapat memakannya. Jadi hukum korban tapi nih. Iya. Jadi hukum makannya tetap tidak boleh. Jadi sedekah jadinya atau gimana dah? Artinya kalau dia yang makannya, cuma saja dia yang tidak boleh, namun tetap dia jadi korban, tetap jadi hewan korban, cuma dia dilarang memakannya. Dengan arti, dengan sebab dia memakan. Sebab memakannya. Ya, tidak berubah menjadi sedekah biasa. Tetap jadi Lagi sekali Bang Guru, korban, hewan korban kan semuanya jadi korban. Cuman yang jadi persoalan sekarang kan kadang-kadang isi dalamnya dibuang, tulang-tulangnya dibuang. Karena memang mau dikasih juga tidak suka, gitu, tidak mau. Nah, itu bagaimana panitia? Ya salah bagaimana? Sama tulang sapi yang besar-besar ini. Dan isi dalam karena terlalu ribet mau membersihkan gitu. Iya, jadi mubazir nggak boleh dibuang, harus dikonsumsi semuanya. Pasti ada yang bisa mengkonsumsi. Nah, artinya begini, kalau misalnya ada keributan dalam membersihkan karena dia banyak jumlahnya, sampai 10, bahkan di beberapa tempat sampai ratusan kambing yang disembelih, itu memang ribet. Jadi untuk menghindari daripada kemubaziran itu harus dibersihkan. Semuanya nanti pasti ada cara untuk bisa memanfaatkannya terjadi. Kalau tinggal mubazir, kalau saya itu.
seandainya di antara semua panitia atau yang penerima tidak ada yang mau memanfaatkan baru-baru boleh kita buang. Berarti semuanya, Ya. semuanya kan. Iya, seperti lembunya ini tidak ada orang anu di sini. Itu harus ada orang. Iya. Harus dia harus dimanfaatkan. Mau nggak sih? Iya, tidak ada orang mau ini. Dijemurkan bisa deh. Bisa. Memang perlu ada ekstra kreatif kan, supaya jangan sampai ada mubazir. Karena barakah ini masalahnya. Jadi daging hewan korban sangat barakah. Makanya orang yang berkorban itu saja dibolehkan sepertiga dari apa yang dikorbankan sunat itu adalah karena berkahnya. Maka orang kaya pun boleh mengambil barakah dari itu. Nah ketika sekarang kita buang yang bagian dalamnya, maka itu berarti menghilangkan barakah. Jadi mudah-mudahan cukup dulu sekarang karena ini belum sampai Kamis lagi kita kok ada. Ya masih. Jadi Selasa kalau nggak salah. Tanggal 20. Ya, ya Selasa ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita baca ini sebagai tanda bahwa kita peduli akan walaupun dia sunat, tetapi pengetahuan tentang ini wajib hukumnya, supaya paling tidak kita bisa mengetahui walaupun tidak langsung kita praktikkan karena pada hari ini mungkin kita belum mampu misalnya. Maka nanti yang penting kita sudah tahu, mudah-mudahan kita berikan kemampuan pada suatu saat oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.